mengocok ulang komposisi menteri di bulan Januari ini. Tak hanya sekali Jokowi menyinggung soal ini. Presiden Jokowi disebut bakal mengganti menteri yang berasal dari partai anggota koalisi yang jalan sendiri. Benarkah kinerja yang menjadi alasan atau karena beda garis politik semata? Lalu siapakah menteri yang akan diganti? Dan bagaimana nasib masa depan koalisi partai pendukung Jokowi? Inilah Satu Meja The Forum, pecah kongsi, menteri diganti. Tak hanya sekali Presiden Jokowi melempar wacana soal perombakan kabinet, namun tak ada yang tahu dan pasti apakah reshuffle kabinet semata-mata digunakan untuk memperbaiki kinerja kabinet atau sekadar kejengkelan politik semata. Itulah tema yang akan saya bahas, pecah kongsi menteri diganti dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Malam Mas Toto. Malam. Di sebelah kanan saya ada Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Malam. Malam Sugeng. Di sebelah kiri saya ada Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di ujung sebelah kiri ada Amiruddin Ma'ruf, staf khusus Presiden Republik Indonesia. Malam, Mas Amin. Malam, Mas. Kita coba lihat terlebih dahulu paket yang telah disiapkan oleh tim Satu Meja. Kabar perombakan kabinet makin santer terdengar. Sudah 4 kali Presiden melempar sinyal akan melakukan reshuffle terhadap menterinya. Pada 13 Oktober 2022, saat meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jokowi mengeluarkan pernyataan terkait isu perombakan kabinet. Karena selalu ada pelaksanaan nanti diputuskan. Saat kunjungan kerja di Bogor pada 23 Desember 2022, Jokowi juga berkomentar tentang pergantian menteri. Mungkin kan ada lagi reshuffle Pak di ujung jabatan. Awal tahun 2023, isu perombakan kabinet makin nyaring terdengar. Saat meninjau pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat, Jokowi angkat bicara. Reshuffle lagi Pak, udah awal tahun. Jadi Pak, Kemarin kan? Ditunggu aja. Terbaru, dalam kunjungan kerja ke Riau pada 5 Januari lalu, Jokowi kembali menjawab pertanyaan soal pergantian menteri. Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Dorongan perombakan kabinet dari partai pengusung juga kian kuat. Hubungan dua partai koalisi yang mengawal pemerintahan, PDIP dan Nasdem, terlihat makin tak harmonis. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat meminta Jokowi mengganti menteri dari Nasdem. Menteri dari Partai Nasdem layak diganti karena kinerjanya disebut tak sesuai target. Pendeklarasian calon presiden dari Nasdem juga membuat PDIP meminta Nasdem meninggalkan koalisi saat ini. Karena saya ada di Komisi 4, maka kemarin memang saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan KLH itu perlu dievaluasi. Terkait misalnya, kita sudah berusaha menjadi negara yang bersuasembada pangan. Kita ingin membangun kedaulatan pangan. Tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Dan ini juga menjadi catatan. Isu pergantian menteri berhembus kian kuat. Lantas, kapan Presiden akan merombak kabinet? Benarkah karena kinerja yang buruk atau sikap politik jadi penyebabnya? Oke, saya akan bertanya kepada Amiruddin Ma'ruf, staf khusus Presiden Republik Indonesia. Mas Amin, jawaban Presiden pendek-pendek. Mungkin bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu, bisa Jumat, ditunggu saja. Sebetulnya reshuffle kabinet akan terjadi di bulan Januari? Ya, seperti Presiden sampaikan bisa kapan aja Mas. Karena kita yakin di sini, saya juga yakin yang ada di sini semua sepakat kalau reshuffle kabinet adalah wewenang penuh mutlak hak prerogatif Presiden. Artinya akan terjadi di bulan Januari ini? Ya tadi
saya sampaikan ada kemungkinan itu bisa kapan saja dan memang proses assessment itu selalu dilaksanakan oleh presiden terhadap anak-anak buahnya di kementerian, di menteri terutama ya. Karena suka tidak suka menteri dan wakil menteri itu adalah jabatan politik yang selalu dinamis seperti inilah. 4 kali wacana reshuffle yang kemudian disampaikan oleh Presiden meskipun jawabannya pendek-pendek, pesan apa sebenarnya mau disampaikan? Tadi saya sampaikan bahwa proses asesmen itu terus berlanjut, terus berjalan. Bagaimanapun dalam melaksanakan hak prerogatif presiden, bahwa presiden tentu melaksanakan hak itu dengan penuh kebijaksanaan dan multi perspektif. Artinya indikator-indikatornya kita sudah punya jelas bagaimana penilaian menteri dan seterusnya. Oke, jadi pertimbangan Presiden akan merombak kabinet semata-mata karena memang kinerja dari menteri-menteri yang dinilai atau karena pertimbangan-pertimbangan politik lain? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya itu apa? Ya tadi, ada pertimbangan kinerja programatik dan tentunya ada juga pertimbangan politik. Karena menteri dan wakil menteri adalah jabatan politik, Mas. Oke. Selain mendukung yang sifatnya kinerja programatik disesuaikan kementerian masing-masing, menteri itu adalah jabatan politik yang harus memperkuat visi misi dari presiden. Oke, baik. Bung Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Ya, Mas Budi. Bagaimana Anda melihat wacana reshuffle yang 4 kali muncul diucapkan oleh Presiden dan juga disampaikan oleh politisi PDI Perjuangan sebetulnya? Sebenarnya tidak ada yang aneh dalam hal Nggak ada yang aneh? Tidak ada. Karena begini, menurut kami apa yang disampaikan Mas Amin tadi ada tambahan satu lagi. Bukan hanya soal kinerja dan dari sudut politik saja. Ada satu lagi. Apa Ini bukan karena PDI Perjuangan 3 hal ini ya. Serius Mas Budi. Apa itu? Ketiga itu masalah hukum. Hukum? Ya kan bisa reshuffle karena soal hukum. Oh, Kan begitu. ada Jadi ya? ada soal kinerja, ada soal politik. Artinya dan Anda ada mengindikasikan ada... Saya tidak ada menyampaikan seperti itu, tapi kan penyebabnya Oh, bisa terjadi emang ada reshuffle yang karena terkait itu. masalah hukum? Saya nggak tahu kalau soal hukum, tapi kalau soal kinerja, Nggak tahu kan diomongnya ada masalah hukum. saya katakan inilah penyebab yang bisa orang di reshuffle. Oke. Nah, tapi yang saya tahu kinerja dan dari sudut politik itu pasti. Nah, pertama dari kinerja, tadi sudah disampaikan Mas Jarod. Bayangkan nih Mas Budiman, katanya akan ekspor beras ke China. Oke. Kurang lebih 200.000 ton. Yang ada sekarang import beras ke Indonesia, baru masuk 200.000 ton. Oke. Mas Budiman, andaikan ini terjadi, tidak diantisipasi dengan baik, bayangkan rakyat Indonesia yang akan mengalaminya. Pertama, inflasi yang tinggi. Kedua, kekurangan bahan pangan. Oke. Nah, itu bukankah suatu hal yang sangat fatal? Itu yang kemudian harus ada reshuffle tadi. Banyak hal lagi. Kalau kita mau kaji di sini, nanti bisa ditanyakan dengan Komisi 4. Belum yang lingkungan hidup. Bahwa ada tanah Perum Perhutani yang 2,4 juta hektar setengah ditarik ke KLHK. Oke. Nah, ini ada hal apa? Oke, baik, Kan? baik. Batas-batas perkebunan dan batas-batas tambang. Tadi kita diskusi juga dengan Mas Sugeng tadi sebelum acara ini. Itu juga tidak jelas. Oke. Ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke. Nah, jadi kalau dari segi kinerja itu sudah pasti penilaian di Komisi 4. Silakan ditanyakan teman-teman hasil rapatnya. Kedua, soal politik. Sekarang begini Mas Budiman. Mau mencari antitesa. Apa maksudnya? Antitesa. Kan begitu. Nah, sekarang sudah menyatakan ini. Kalau ini memang serius, kenapa tidak dijadikan saja? Dan sebenarnya apa masalahnya dengan mundur dari kabinet? Oke, baik. Kami pernah mengalami jadi oposisi, Mas. Oke. Wajar-wajar saja. Bahkan Enak setelah oposisi menang. Oke, Sugeng, ini gimana sebetulnya Anda lihat sinyal reshuffle yang berulang kali disampaikan oleh Presiden dan diperkuat oleh Eriko tadi, gimana Anda lihat? Nampaknya argumentasi sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Kontra argumentasinya Anda apa? Ya begini ya, bahwa sekali lagi kita bukan ini kok normatif begitu, tapi memang itu faktanya. Ini hak prerogatif presiden. Ya. Yang berhak menilai adalah presiden. Ingat, presiden melantik dan memberhentikan menteri itu presiden. Jadi memang hak prerogatif presiden. Bagi kami sekali lagi tidak ada masalah sedikit pun kalau toh atas kebutuhan, atas penilaian, atas dan sebagainya presiden atas memutuskan untuk direshuffle yang itu notabene adalah menteri dari Nasdem. Sekali lagi tidak menjadi masalah apa-apa secara politik. Tidak ada masalah apapun. Tidak ada masalah apapun. Oke. Betul, dan kami akan tetap mendukung Pak Jokowi sampai tahun 2024. Catat itu. Jadi tidak ada keberatan apapun tidak seandainya ada menteri Nasdem keberatan di reshuffle. apapun. Sekali lagi tidak ada keberatan. Hanya langkah politik lanjutnya harus kita nggak tahu ya. Ya,
Bukan, tetap akan mendukung sekali lagi meskipun Nasdem di reshuffle. Ini resmi nih. Resmi ya? Pernyataan resmi. Dari Ketua DPP Partai Nasdem? Ya, dan ini atas sepengetahuan Ketua Umum. Saya katakan. Sudah sepersetujuan? Ya, sudah persetujuan Ketua. Kalau toh Nasdem di reshuffle, Nasdem akan tetap bersama Jokowi menuntaskan sampai tahun 2024. Dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung. Tanpa reserve apapun? Tanpa reserve apapun. Mungkin unik, mungkin aneh, mungkin inilah etik politik yang sedang kami bangun. Ingat, konstitusi memerintahkan, konstitusi jelas. Calon presiden dan wakil presiden dicalonkan adalah partai politik dan gabungan partai politik. Dan dari awal Nasdem lah yang mencalonkan Pak Jokowi. Amin. Maka bertanggung jawab juga secara moral dan etik untuk mengantar suksesnya seorang Jokowi. Nah gitu loh. Meskipun menterinya di reshuffle. Meskipun menterinya di reshuffle. Ini pernyataan resmi. Wah, harus ditegaskan pernyataan resmi dari DPP Partai Nasdem. Toto, jadi Toto lihat ini perombakan kabinet di awal-awal tahun politik sebetulnya apa sih yang terjadi? Saya sekaligus klarifikasi gini, Mas. Munculnya ini 23 Desember. Apa saya harus merasa klarifikasi? Sehari sebelumnya itu ada rilis survei Carta Politika. Dan kalau dilihat rekaman lengkap, Presiden ditanyakan bagaimana respon terhadap survei Carta Politika. Kenapa harus saya klarifikasi? Setelah itu banyak beberapa petinggi partai itu nelfon saya, nanya, ini survei settingan presiden atau bukan? Misalnya untuk nendang seseorang atau partai tertentu. Ini survei yang berisi soal kesetujuan soal reshuffle. Surveinya itu sebetulnya berbicara mengenai banyak hal. Approval rating, berbagai macam sektor, termasuk mengenai reshuffle. Apakah baru sekarang ditanyakan? Tidak. Dalam 6 kali rilis kita, ini selalu ditanyakan. Tetapi kenapa jadi menarik perhatian publik dan wartawan dan ditanyakan kepada presiden? Karena memang harus diakui ada momen terkait dengan isu mengenai keluarnya Nasdem atau tidak. Jadi dikaitkan secara politik. Dan saat itu doorstop loh. Jadi kalau saya mau berspekulasi, pertama dilihat dari momen. Bukan Pak Jokowi yang memulai. Carta Politika yang memulai? Bukan. Bukan juga? Wartawan melakukan doorstop dan tidak mungkin untuk tidak ditanya. Karena Carta sudah menanyakan ini 6 kali dan 6 kali dirilis. Wartawan baru kali ini menanyakan ke Pak Jokowi. Itu yang pertama. Jadi saya sih sebenarnya belum melihat ada indikasi kuat Pak Jokowi sedang mengeluarkan sebuah sinyalemen politik untuk reshuffle. Itu pertama. Yang kedua, saya konsisten menyatakan catatan kritis buat pihak-pihak yang kita bahas di sini. Pak Jokowi simple. Bagaimana reshuffle harus tetap diartikan tata ulang kinerja. Bahwa bobotnya ada politik, ada variabel lain, tentu saja itu menjadi hak prerogatif presiden. Tapi jangan sampai hanya pada bobot politik semata. Karena bukan tata ulang koalisi, arti dari reshuffle. Yang kedua, catatan kritis buat teman-teman PDI Perjuangan yang berani belak-belakan berbicara mengenai misalnya 2 menteri dan sikap politik Nasdem adalah, saya harapkan ini tidak bobotnya lebih berat kepada sekedar perbedaan sikap politik. Kalau mau masuk ke dalam definisi mengenai tata ulang kinerja, lanjutkan narasi yang Mas Jarod sudah sebutkan sebagai Komisi 4. Kalau memang buruk 2 menteri tersebut, lakukan itu dalam sebuah diskusi yang kemudian ketika diganti pun bobot harus lebih baik. ada, tapi kualitas dari perbaikan kinerja juga ada. Itu catatan kritis buat Tri. Yang terakhir buat teman-teman Nasdem, saya sudah sering mengulang dan saya pernah sampaikan ini ke Bang Surya Paloh langsung sehari sebelum deklarasi Mas Anies. Saya terbuka menyatakan persoalannya bukan Anies. Menurut saya akan menimbulkan polemik adalah kalau kemudian nanti ada rencana deklarasi atau koalisi dilakukan dengan 2 partai oposisi. Kalau itu dilakukan, artinya Nasdem sudah memilih bergabung dengan 2 partai yang memiliki cara pandang berbeda tentang negara. Dan kita sudah punya pengalaman empiris pada tahun 2018, PAN melakukan itu dan PAN mundurkan diri. Itu fatsun ya. Tapi ada juga pertanyaan Bung Amin. Apa betul sih kemudian menteri-menteri dari Nasdem yang disebut-sebut sudah dipanggil oleh Presiden Jokowi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Sebelum ke Bung Amidun Rauf, saya akan ke Mas Sugeng Suprawoto. Tadi Yunarto memberikan contoh 2018 PAN kemudian memilih untuk mundur dari kabinet. Apakah itu ada kemungkinan dilakukan oleh Nasdem? Sekali lagi tidak. Tidak. Itu artinya apa? Secara moral dan etik kita melakukan politik yang tidak baik. Kenapa demikian? Ingat, yang mencalonkan itu adalah Nasdem. Maka Nasdem bertanggung jawab sampai tuntas tugasnya Jokowi di tahun 2024. Itu bukan karena, catat,
Bukan karena kita mau menjilat kekuasaan. Tidak. Itu adalah kewajiban moral etik bagi Partai Nasdem. Karena Oke. yang apa? Dan akan setia sampai 20 akan Oktober setia 2024. Persis. Banyak sekali godaan hari-hari ini yang godaan artinya apa? Ya kita mau dijorokin agar keluar dan sebagainya sehingga bisa saja kan dengan emosional atau apa. Tidak kami itu. Kami sadar betul memang ini langkah seolah-olah tidak biasa. Tapi kita harus justru membiasakan langkah-langkah yang moral, etik yang benar. Oke, tidak akan mundur, Ya. tapi kalau kemudian di reshuffle ya monggo-monggo saja. Monggo saja. Oke, monggo. Tetap kita akan mensukseskan Jokowi sampai tahun 2024. Oke, Oktober Tadi 2024. sampai apa yang disampaikan Yunarto misalnya. Loh, Tapi PDIP baiknya mundur aja lah. itu lagi-lagi mundur dalam pengertian koalisi. Oh tidak kami. Mundur sebagai menteri aja keluar. Oh itu sekali lagi itu kan presiden yang Tidak akan mundur, tapi kalau dimundurkan monggo. Monggo, Oke, dengan senang hati. Bung Eriko, Dengan jadi senang gimana? hati. Jadi PDIP tuh ngotot kelihatannya kan, selain program kinerja ya udah mundur aja kira-kira gitu. Begini, Mas Budiman, saya perlu ingatkan juga Mas Sugeng bahwa Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan. Oke, Nah itu jelas ya. artinya apa? Suara Artinya, PDIP, suara Pak Jokowi dari ini? awal mulai dari wali kota sampai akhirnya gubernur dan kemudian menjadi presiden itu diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, dan itu kader PDI Perjuangan. Nah, kami betul-betul berkepentingan untuk kesuksesan program dan juga pekerjaan Pak Jokowi sampai nanti dengan selesainya. Oke, Sekarang dalam kenyataan yang ada, itu perkembangan yang ada. Tadi sudah kita sepakati bersama, tadi Mas Toto nyampaikan juga bagaimana awalnya terjadi perkembangan seperti itu. Kan tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa ada penyebabnya. Baik itu kinerja, politik, ataupun bisa saja hukum. Kan seperti itu. Nah, sekarang unsur-unsur ini, kinerja ini sudah ada. oke, gini, tapi gini. Tapi sekali lagi Mas, bahwa ini sepenuhnya hak dan kewenangan Bapak Presiden Jokowi. Tapi kan PDIP mendesak-desak agar dirombak kabinetnya atau kemudian menteri-menteri Nasdem itu mundur. Emang PDIP udah menyiapkan kader? Begini, kan sudah ditanyakan oleh rekan-rekan media, sehingga dijawab oleh Mas Jarod, bahwa memang dasarnya ada. Dari sudut kinerja juga jelas. Tapi ada satu yang menarik Mas Budiman hari ini, saya tadi baca di mana itu, bahwa ada pernyataan yang menyampaikan bahwa kalau ngotot nanti misalnya AHY atau dari koalisi AHY? ini, Apa kaitannya? artinya kalau ini itu koalisi tidak terjadi. Nah, jangan-jangan kalau ini tadi menjawab Nah, apa apa yang kaitannya AHY dengan reshuffle? Jangan-jangan ini nanti mungkin bisa saja tidak terjadi hal ini dan kembali balik badan. Kembali Demokratnya masuk kabinet. Saya tidak tahu apakah nanti Nasdem nanti kembali lagi tidak mencalonkan yang sekarang sudah dicalonkan, kan itu perkembangan yang menarik juga. Oke. Seperti itu kalau saya melihat Mas. Oke. Tapi sekali lagi, bahwa unsur-unsur ini sudah terpenuhi. Oke. Tinggal sekarang Bapak Presiden Jokowi, dan tadi sudah dijawab Mas Eksekusi. Amin. Hah. Besok. Nah besok itu terserah Pak Jokowi. Besok ya? Mau minggu depan, Besoknya mau orang akhir Jawa, kan? Januari, mau Februari. Itu kan kepentingan beliau sebagai presiden yang mengomandoi seluruh menteri-menterinya. Oke. Kalau soal pergantian Mas, sama siapa saja monggo. Monggo. Kan begitu. Yang punya kemampuan tentunya. Jangan nanti problem yang sama terjadi lagi. Oke, baik. Mas Amin, jadi sejauh mana sih dinamika di internal istana? Apakah betul sudah ada pemanggilan, sudah ada menulis kira-kira siapa yang mengganti siapa dan lain sebagainya gitu? Saya rasa belum sejauh itu, Mas. Tapi prinsipnya adalah ada atau tidak ada reshuffle. Pasti kebijaksanaan presiden itu dengan multi perspektif. Ya. Hak prerogatif presiden itu adalah berdiri sendiri, tapi dilaksanakan sekali lagi. Pak Jokowi ini orang Jawa penuh, tadi Mas Sugeng juga sudah sampaikan moral, etik, politik selalu dijunjung tinggi oleh presiden bahwa kalaupun ada dan tidak ada reshuffle itu murni pertimbangan presiden dengan kebutuhan pemerintahan yang beliau pimpin dan juga kebutuhan bangsa dan negara kita. Ya. Oke, jadi kalau kembali ke Toto, jadi sebenarnya kalau Anda lihat ya, kan carta politik kan juga menanyakan kepada publik ya, bahwa persetujuan untuk reshuffle kabinet atau tidak, 61 ya kira-kira yang menyetujui reshuffle kabinet. Itu karena problem apa sebetulnya? Saya tidak menanyakan lebih lanjut Dalam. ya, tetapi memang
awal mula temuannya yang menarik adalah ada gap antara kepuasan kepada presiden yang sudah menembus angka di atas 71%. 70% dengan kepuasan terhadap kementerian yang gapnya sekitar 11 sampai 12%. Lalu kita tanyakan lebih lanjut apakah setuju dengan reshuffle atau tidak, ternyata korelasinya linear juga. Gap ketidakpuasan itu kemudian berlanjut dengan persetujuan terhadap reshuffle. Saya harus jelaskan, saya termasuk yang tidak sepakat kalau pertanyaan nama-nama mana kementerian yang paling motion tidak, itu bisa ditanyakan di survei. Itu nggak fair. Karena biasanya akan bias popularitas. Yang tingkat kepuasannya tinggi, itu biasa adalah nama-nama yang populer, capres, lagi pengen jadi, atau pernah nyapres, dan lain-lain. Nah, Jadi survei Anda itu kan umum ya? Bahwa apakah karena publik memang setuju dengan rilisnya itu tidak khusus mengenai reshuffle, dan kita pernah 5 kali sebelumnya merilis hal tersebut, tapi buat wartawan tidak menarik. Tidak menarik. Setelah kejadian Nasdem deklarasi, menjadi menarik. Artinya yang saya ingin katakan Mas Budiman, kita nggak bisa nafikan kok. Unsur politiknya sangat kuat. Apakah tidak ada hak kemudian buat presiden menggunakan alasan politik dengan bobot lebih berat? Apakah tidak ada alasan buat PDI Perjuangan untuk mendorong karena alasan bobot politik? Itu sah-sah saja. Nah, kembalikan ke porsi masing-masing. Contoh, bagaimana teman-teman PDI Perjuangan boleh saja mengatakan Anda sudah mengatakan capres Anda antitesis pemerintahan yang sekarang, kita tidak bisa bekerja sama dengan Anda. Tapi jangan kurangi bobot kualitas reshuffle-nya. Lakukan, saya berharap ada dialog-dialog antar teman-teman Komisi 4, Nasdem dengan PDI Perjuangan, berdebat mengenai bobot seorang mentan, yang misalnya kita sedang perdebatkan berkualitas atau tidak. Sehingga kemudian presiden mendapatkan masukan yang baik dan tetap kemudian bisa mendapatkan kualitas dari reshuffle-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat presiden sendiri punya hak untuk melakukan reshuffle hanya karena alasan politik pun hak. Itu namanya prerogatif. Tapi kan dengan sisa waktu alangkah baiknya ada bobot kualitas juga, karena yang harus diingat adalah presiden ini kapasitas tertingginya itu adalah kepala pemerintahan, bukan kepala koalisi. Kalau dia hanya kemudian menggunakan variabel politik menjadi satu-satu alasan, kapasitas dalam kepala pemerintahannya itu menjadi turun menurut saya. Catatan kritis buat Nasdem biar imbang juga begitu ya. Saya agak tetap tidak bisa membaca sebuah logika bahwa koalisi itu dilakukan dengan partai oposisi itu kan 2024. Pertanyaan saya sebaliknya adalah, lalu atas dasar apa Anda berkoalisi dengan partai yang jelas-jelas sekarang berbeda? Urusan IKN berbeda, urusan BBM berbeda. Artinya kan tidak ada tuh yang selama ini digembor-gemborkan kesamaan platform, visi misi, jangan-jangan memang kepentingan politik pragmatisme. Saya jawab itu. Jadi begini, kenapa hari ini baru dengan Demokrat dan PKS? Sekali lagi, baru dengan Demokrat. Iya. Artinya apa? Nasdem membuka diri kepada partai apapun. Tapi kan ada fakta lain, fakta politik. Setidaknya sebatas apa yang disebut dengan KIB, apa yang disebut dengan koalisi Gerindra dengan PKB. Maka yang ada di luar itu baru Demokrat sama PKS. Sekali lagi ya, persoalan ini bukan milih-memilih, tidak. Tapi kebetulan saja. Adanya itu. Itu kan fakta politik juga. Padahal kami tidak membatasi. Siapapun bisa berkoalisi dengan apa yang kami calonkan, yakni hari ini adalah Anies Baswedan. Sekali lagi tidak sebatas. Itu kan hari ini. Ini politik dinamis. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah, panggung belakangnya apa itu? Panggung belakangnya adalah semua partai politik juga komunikasi dengan kami, membuka kemungkinan untuk koalisi. Yang belum tercapai apanya? Yang belum tercapai ya. Yang 3 aja belum kan? Begini, ada partai politik bisa memutuskan karena otoritasnya. Ada partai politik yang tidak memutuskan karena sesuatu yang otoritasnya itu terbelenggu dan sebagainya. Ini fakta politik yang itu panggung belakangnya. Saya kira semuanya tahu dalam percaturan hari. Ada partai politik yang tidak punya otoritas bahkan untuk memutuskan keputusannya hari ini. Tapi gini, kalau tadi surveinya Toto itu kan 61,8% setuju reshuffle kabinet, kan umum sifatnya. Tapi kenapa Nasdem yang kemudian diarah? Nah, itu yang tidak. Kalau menurut Anda, kalau tadi kan mengevaluasi misalnya Komisi 4. Saya mau buka Komisi 7. Kalau dilihat prestasi, tidak pernah tercapai lifting minyak yang ditetapkan APBN. Menterinya siapa?
ESDM, PDI. Tapi kami itulah bagian yang tetap mau kenapa, tapi kita tidak menjadi alat politik, alat legitimasi. Tidak. Dalam konteks reshuffle, dalam konteks prestasi. Lifting minyak ditargetkan APBN tahun 2022 misalnya adalah 703.000 barrel per day. Jadi ada yang juga tidak perform kira-kira begitu Sangat, ya? kalau diukur dari sekedar kinerja. Jadi lebih alasan politik ya? Kan tadi dengan argumentasi kinerja. Gitu. Gimana, Bung Eriko? Ada juga menteri yang nggak perform nih menurut komisi itu? Monggo, silakan. Silakan apa? Di reshuffle juga? Silakan dinilai. Ini kan hasil dari rapat di Komisi 4. Yang ada kesimpulannya. Dan itu ada datanya. Dan itu kejadian yang terbukti sahih. Tapi kan sekali lagi itu keputusan presiden. Siapapun yang mau direshuffle ataupun tidak. Terserah presiden. Monggo saja. Poinnya sama, Mas Budiman. Jadi ini Mas Budiman, ini kan sebenarnya tadi kan pertanyaan, ini kan sumbernya dari Carta Politika yang kebetulan 3 kali tadi disampaikan oleh Mas Toto ini. Memang Carta Politika 3 kali, Carta Politika. Kemudian wartawan menanyakan. Wartawan juga? Ya, kepada kami. Yang goreng wartawan juga gitu? Sah-sah saja. Media kan salah satu juga pilar demokrasi, tidak ada yang salah dalam hal itu. Nah ditanyakan, nah dijawab oleh Mas Jarod bahwa kinerjanya memang tidak baik. Itu nyata. Lah kalau Mas Sugeng monggo saja kalau Komisi 7 mau mengevaluasi silakan saja. Kami karena kami merasa menjadi bagian dari koalisi, justru ini kita perbaiki terus. Saya agak berbeda, Mas. Menurut saya malah apa yang kita lihat dalam perdebatan hari ini, ada PDI Perjuangan yang membuka data Komisi 4 versi anggota PDIP. Mas Sugeng sedikit tadi kemudian melontarkan terkait pandangannya mengenai kekurangan Menteri ESDM, begitu ya. Yang betul, konsep check and balance itu seperti ini. Ya, jangan-jangan yang selama ini salah adalah ketika dua partai ini atau semua partai jangan-jangan mendefinisikan bahwa selama kita kong kali kong dan satu sikap politik, kita nggak usah check and balance. Aja ini yang benar, ini yang diharapkan dalam konteks demokrasi sebenarnya. Ini Mas, tadi saya juga mesti meluruskan Mas Toto ini. Diluruskan juga. Kalau semua kehidupan itu dengan bicara kong kali kong, ya kita juga mesti tanyakan Mas Toto. Hasil surveinya siapa yang bayar nih surveinya? Benar kan? Presiden juga harus sampaikan seperti itu. Nah, gini. Sebentar. Tapi menariknya adalah kira-kira gimana ini koalisi Nasdem dan PDIP dalam pemerintahan Presiden Jokowi? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.